teman-teman, biar nggak terlalu lama ya aku untuk intronya. Jadi senang banget hari ini aku bisa mengundang Altera Academy bisa mengundang salah satu pesohor ya, pesohor komunitas di Jatim, Dev khususnya. Ada Mas Prasetyo Wicaksono. Ini mungkin dari barisan teman-teman yang ada di partisipan ini juga kenal Mas Prasetyo gitu. Nih beliau bukan sembarang beliau. Jadi Mas Pras hari ini akan membahas tentang PHP ya teman-teman, atau PHP gitu bahasa Inggrisnya, di judul Embracing the Modern PHP Era, Unleashing the Power of PHP gitu. Dan nanti materinya akan membahas ada 4 topik yang akan dibahas. Ini menjelajahi fitur modern PHP yang terbaru ya. Katanya kalau aku lihat di Google itu akan rilis November besok gitu. Terus cara menggunakan fitur asinkronus dengan Fiber itu seperti apa. Kemudian nanti ada kayak semacam sentuhan technical sedikit, membangun aplikasi web API dengan cepat menggunakan framework PHP yang modern itu seperti apa. Dan terakhir ini nanti dikasih tahu cara meningkatkan kualitas kode menggunakan static analytics tuh, menggunakan Sonarkup mungkin ya. Nggak tahu ini Mas Pras akan sharingkan tentang beberapa hal tadi. Dan tadi yang aku sebutkan tadi, jadi aku mau memperkenalkan Mas Prasetyo untuk highlight profilnya seperti ini. Jadi sebentar ya guys. Oke guys, sorry ke distract dikit. So guys, perkenalkan ada Mas Prasetyo atau biasa aku panggil Mas Pras. Jadi Mas Pras ini adalah seorang software engineer yang udah punya pengalaman lebih dari 12 tahun untuk menciptakan karir yang gemilang ya. Kita tahu dari Mas Pras ini aktif di komunitas untuk sering banget sharing gitu. Terus Mas Pras ini memulai langkahnya sebagai head of di IT PT Zion International Niaga sebelum menjelajahi ke perusahaan-perusahaan ternama di Singapura. Jadi Mas Pras juga remote di luar negeri gitu, ada dari Malaysia, Singapura, Thailand gitu. Terus Mas Pras ini di Thailand menjabat sebagai lead software engineer di Give Selfie dan senior software engineer di Starfish Labs gitu. Terus kemudian Mas Pras melangkah ke perusahaan Singapura dan bergabung sebagai senior software engineer di Zignali. Dan saat ini Mas Pras ini sebagai senior software engineer di Mekari dan juga seorang freelancer. Mas Pras punya expertise di bidang software development, software architect, kemudian di BDD, bootstrapping small company, clean code, legacy code, migration, dan kayaknya banyak banget ya, nggak hanya itu aja. Jadi mungkin kita akan sambut bersama-sama Mas Prasetyo Wicaksono. Halo Mas Prasetyo Wicaksono. Oke, Mas Pras, gimana kabarnya nih Mas Pras? Halo. Ya, ini basa-basi dulu ya Mas. Jadi kalau misalnya aku ketemu Mas Pras ini rasanya mau default Surabayaan guys. Mas Pras tinggal di Malang ya, kita satu provinsi. Jadi kalau misal nanti ada hal-hal yang mengandung bahasa Jawa nanti ada di translate sendiri ya teman-teman ya. Oke Mas Pras, sebuah hari yang sangat indah ya di hari ini, karena ini Mas Pras kembali lagi ke panggung setelah sekian lama. Ini online dulu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ngajakin Mas Pras manggung di offline, ini mungkin menghubungi teman-teman komunitas ini ya, lokal di Jatim. Jadi Mas Pras ini sering sharing tentang PHP gitu. Jadi katanya teman-teman, selama Mas Prasetyo masih sharing tentang PHP, jadi PHP itu masih ada guys ya. Jadi apakah teman-teman di sini adakah yang masih menggunakan PHP gitu? Oke, nanti Mas Pras akan lebih detail sharing menjelaskan tentang yang terbaru, yang paling modern dari PHP. Dan teman-teman nanti bisa mengikuti sesi ini ya. Boleh banget kalau misalnya ada pertanyaan via open mic ya, atau mungkin menggunakan link Slido gitu yang kita akan share di chat box gitu. Yes, Mas Pras. Arek-arek gak sabar untuk menanti sharingnya Mas Pras. Aku persilakan untuk screen dan waktunya ya, Mas Pras. Let's go. Oke. So ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Savitri untuk kembali memberi kesempatan sharing tentang PHP. Walaupun saat ini di kerjaan udah nggak pakai PHP lagi, beralih ke Ruby malahan. Menurut saya sebuah kemunduran ya, dari PHP ke Ruby. Ya mau gimana lagi. Sekarang zamannya tech winter, jadi ya bahasa apapun ya harus bisa menguasai. Tapi masih ikuti untuk perkembangan PHP, khususnya belakangan terakhir ini di PHP 7 dan 8. Ini sebenarnya direction-nya di PHP itu cenderung mengarah ke static type links.
Jadi bisa dilihat di sini beberapa fitur baru. Kita dapat mendefinisikan sebuah union type di sini. So, foo ini type ya, bar juga type. Ini bisa diganti dengan integer, array, string, dan lain-lain. Ini cenderung mengarah ke arah zamannya TypeScript awal-awal. Jadi kondisinya hampir sama kayak JavaScript karena sama-sama dynamic language dan orang-orang perlu bahasa yang bisa lebih strict kayak Java, tapi nggak mau ribet kayak Java ya. Jadi di JavaScript muncullah bahasa baru yaitu TypeScript. Jadi JavaScript dengan typings. Namun bedanya di sini di PHP ini langsung di embed di engine-nya ya. Jadi tekniknya agak sedikit berbeda. Kalau di TypeScript itu ditranspile kembali ke JavaScript, dari type-nya dihapus. Jadi nggak overhead di JavaScript-nya. Namun di PHP ini type-nya itu dicek di runtime ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian pakai type checking seperti ini, itu bakal menurunkan performa lumayan ya, karena ini dicek secara runtime. Kalau misalkan type-nya nggak cocok ini, nanti bakal return error. Oke, itu sekelas penjelasan singkat ya tentang direction fitur baru di PHP 8, mungkin 9 juga. Ini saya sudah compile beberapa fitur yang baru ya di PHP 7 dan 8 yang sering saya gunakan sehari-hari. Ya, pertama ini union type, kita bisa mendefinisikan type ini pakai type operator di sini, pakai tanda ini. Ini menandakan bahwa input ini bisa berupa foo atau bar. Jadi ini berguna sekali ya. Dan juga returnya bisa kita pakai union type di sini. Jadi returnya bisa integer atau foo. Itu yang fitur baru ini di PHP 8 ini. Yang kedua, fitur modern lainnya adalah null shift operator. Sebelumnya kalau kita ngecek apakah booking get started getting null, maka kita harus pakai ini ternary operator di sini. Jadi untuk ngecek ya apakah started null apa. Kalau ada isinya maka kita return sebagai string, kalau null kita return sebagai null. Di fitur di tab yang baru itu terdapat operator baru yaitu question mark di sini. Jadi kalau misalkan booking get started ini null, maka baris ini nggak akan dieksekusi, maka akan langsung otomatis return null. Jadi kita menghemat satu baris code ya. Ini cukup sering saya gunakan. Ini di TypeScript juga ada di sini fitur-fitur ini. Oke, yang kedua adalah name argument. Di sini kita bisa memberikan nama ya pada argumen di sini. Contohnya kita punya fungsi simpan, string nama, string alamat di sini. Kemudian kita panggil simpan, kita bisa definisikan nama parameternya. Di sini alamat, malang, nama proses ini kan. Sedangkan alamat sendiri kan di order nomor 2 itu kita bisa meletakkan orderingnya itu nggak harus sesuai berurutan dengan yang didefinisikan di simpan dulu. Jadi kita bisa mempassing alamat dulu baru name. Nanti ada beberapa case yang sangat berguna mengenai name argument ini. Nanti saya share setelah slide ini. Kemudian itu selanjutnya ada atribut. Ini adalah pengganti dari PHP doc. Ini tujuannya untuk
memberikan anotasi ya. So anotasi kepada function ini. Ini kalau di script ini namanya dekorator. Jadi fungsinya hampir mirip. Jadi kita bisa mendekorate function, property, dan class. Ini contohnya simple penggunaan dari annotation, atribut. Di sini kita define tentu ini event listener ya, event listener standar. Kita mau function ini listen to event ini. Ya, di atributnya kita bikin atribut PHP di sini. Kita bikin listen to, bikin eventnya, bikin ini, baru created, terus kita bikin prosesornya. Di sini kita gunakan reflection untuk kalau teman-teman belum tahu reflection ini gunanya untuk mengambil informasi dari sebuah kelas. Jadi kita bisa mengetahui di kelas itu ada metode apa aja, terus metodenya itu memerlukan argumen apa, returnya apa, itu bisa gunakan reflection class ini. Jadi dengan mengombinasikan atribut dengan reflection kita bisa memperoleh informasi dari metode itu, kemudian kita proses ya untuk istilahnya mengaitkan dengan event ini tadi. Ini contoh sederhana saja. Ini di framework Symfony. Ini atributnya digunakan untuk routing, routing HTTP. Contoh misalkan. Oke, ini beberapa contoh pemanfaatan dari atribut di Symfony ya. Di sini bisa kita lihat. Jadi kita nggak perlu definisikan di file lain untuk di controller, kita masukkan atribut di sini. Ini contoh penggunaannya. Oke, ini sangat membantu sekali. Oke, yang selanjutnya adalah fitur yang saya sangat sukai, yaitu match expression. Ini dengan adanya match expression ini kita bisa mengimplementasikan pattern matching ya. Jadi misalkan kode ini, jadi match true ini kalau fungsi ini benar true, maka eksekusi yang body sebelah kanannya ini. Jadi ini dieksekusi secara berurutan. Jadi misalkan kalau misalkan sebelumnya saya pakai if ya, if null payment mark then throw exception, terus lanjut lagi if payment success or refund, throw exception lagi. Jadi saya refactor menggunakan match ini. Jadi agak lebih sedikit clean. Dan juga menurut saya lebih readable. Jadi kita bisa menggunakan match ini untuk kebutuhan pattern matching. Fungsi ini akhir-akhir ini saya gunakan di project saya. Jadi saya refactor semua if condition. Jadi menggunakan match expression seperti ini. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, kita bisa diskusi langsung. Mungkin Mbak Sawitri. Oke, nanti teman-teman yang mau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ini ya, bertanya di chatbox atau melalui Slido. Oke, monggo dilanjut Mas Pras. Oke. Dan jangan lupa ya, default expression ini kalau semuanya kondisi tidak terpenuhi, maka terakhir akan dieksekusi ini. Ini hampir mirip sama switch case, cuma bedanya kita bisa definisikan match expression-nya di sini.
Oke, the next adalah constructor property promotion. So ini adalah codingan lama ya di PHP 7.5. Kalau kita bikin konstruktor sini, maka kita harus define propertinya dulu, misalkan security, identity manager, terus kita define konstruktor di sini, terus kita value-nya kita pas ke propertinya di sini. Ya, ini standar lah ini. Kemudian di PHP 8 kita bisa langsung definisikan propertinya di konstruktor. Ini fiturnya sama kayak TypeScript. Di TypeScript juga ada. Mungkin kemungkinan PHP mengadopsi dari TypeScript-nya. Jadi kita nggak perlu lagi mendefinisikan properti secara terpisah, langsung di konstruktor aja. Ini sangat membantu juga. Saya juga sering gunakan fungsi ini. Terus enumeration dan selanjutnya, so akhirnya PHP dapat fitur enum ya. Jadi enum ini saya gunakan sebagai momen sebagai status ya, status misalkan time status ini, misalkan di database status 0 saya simpan status 0 sebagai pending, sebagai sukses dan lain-lain. Nanti kita tahu di sisi code-nya status 3 itu sebagai apa. Nanti kita nggak harus buka dokumentasi lagi, jadi lihat kodenya udah tahu. Jadi ini penggunaannya. Terus yang selanjutnya adalah intersection type. Ini type improvement juga. Ini gunanya kebalikan dari yang atas tadi, yang ini. Yang union type ini. Ya, kalau intersection ini post ini harus mempunyai type, has title, dan has ID. Kalau passing salah satunya, maka akan return exception. Terus yang selanjutnya adalah read only class. Di sini kita mendefine kelasnya sebagai read only ya. Meaning kayak seperti ini. Ini read only juga ada di level property. Jadi kalau kita passing di level property, maka properti ini hanya bisa dimodifikasi di dalam blok konstruktor. Jadi kalau kita misalkan modifikasi di sini, di chat ini, misalkan this security sama dengan bla bla bla, maka akan return exception. Itu. Jadi gunanya read only ini supaya propertinya tidak bisa dimodifikasi. Kita bisa mendefine by property atau by class. Kalau by class, berarti semua properti di sini adalah read only. Jadi kalau misalkan ada kode yang berusaha memodifikasi properti ini di luar dari konstruktor, maka akan return error. Itu gunanya apa sih read only ini? Gunanya adalah nanti ya saya jelaskan di tab asing. Gunanya ini sebenarnya untuk tujuan untuk mempromosikan immutable data. Jadi misalkan kalau saya mau memodifikasi security ini, saya harus mengklon dulu objeknya, habis itu saya modifikasi. Jadi yang lama tetap ada, terus kita bikin objek baru. Jadi yang lama akan dihapus otomatis oleh garbage collection yang dimiliki oleh PHP. Ini tujuannya nanti buat menghindarkan memory leak pas kita develop async application. Ini populer di Kotlin ya. Kalau di Kotlin semua kelas itu adalah read only kalau nggak salah, atau nggak final. Kalau final ini jelas ya, final ini nggak bisa di extend. Oke, sebenarnya adalah distinctive normal form. Ini adalah gabungan ya, gabungan antara intersection sama ini tadi, sama apa tadi lupa, sama ini yang temperatur ini. Jadi post ini harus punya type, has title, dan has ID atau null. Jadi ini kompleks typing. Ini disupport oleh PHP ya. Oke.
Itu beberapa itu aja fungsi yang baru di PHP. Mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke bahas in-depth ke fungsi fibernya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya langsung ke fiber. Oke. So, jadi fiber ini fungsi baru ya di PHP 8.2 kalau nggak salah. Jadi seiring populernya JavaScript, maka dikenalnya proses eksekusi asinkronus, kemudian disusul dengan Golang. Golang akhir-akhir ini populer karena fitur Go routingnya. Jadi Golang bisa, bedanya Go routing sama asinkronus JavaScript adalah kalau Golang kan secara by default dia kalau di run dia akan menyesuaikan prosesnya sesuai jumlah CPU. Sedangkan JavaScript harus menggunakan proses manager seperti PM2, Forever dan lain-lain. Defaultnya JavaScript ini kayak PHP single thread. Jadi kalau eksekusi asing tidak benar-benar paralel. Kalau Golang itu bisa dieksekusi secara paralel. Nah, di tab 8 itu PHP nggak mau ketinggalannya, ada fitur JIT. Fitur JIT ini gunanya untuk mengcompile fungsi yang berulang-ulang kali dipanggil ke dalam bahasa mesin. Ini cukup menjanjikan, terutama kalau kita punya aplikasi rendering atau kalkulasi yang berat, itu PHP akan mengkompilnya ke mesin language. Jadi secara otomatis ya, kita nggak perlu mengaturnya lagi, karena otomatis PHP smart enough untuk mendeteksi bahwa fitur ini berat, jadi kita perlu mengkonversinya ke mesin language. Namun JIT ini hanya berlaku untuk long running proses, sedangkan kebanyakan aplikasi PHP itu masih menggunakan PHP FPM. Jadi JIT ini nggak terlalu berguna untuk regular web ya, seperti Symfony, Laravel, WordPress. Ini nggak begitu kerasa betulnya. Nanti kalau misalkan develop long running proses baru JIT ini kerasa. Oke, selanjutnya di 81 ada fiber, yang dimana ini membuka peluang bagi PHP untuk menciptakan eksekusi asing. Ini mirip-mirip dengan JavaScript ya. Contoh penggunaannya seperti ini. Jadi fiber ini kita buat objek fiber dulu, memerlukan fungsi sebagai parameternya. Di dalam ini kita bisa suspend fungsi ini, kemudian kita start, kemudian kita resume lagi. Jadi fungsi ini, fiber ini bisa disuspend dan diresume sesuai keinginan kita. Bentar, ada contoh lainnya yang lebih konkret. Ini beberapa kumpulan. Oh, ini bukan. Oh ya, sebelum pakai fiber, PHP sebelumnya juga mengintroduce fitur generator ya. Ini di PHP 7.4 ini kalau nggak salah. Fitur generator ini sama konsepnya seperti fiber, cuma kita generator bentuknya adalah iterable. Jadi misalkan ini kan fungsi logger ini kan infinite loop kan, otomatis. Namun infinite loop ini bisa diinterupsi. Jadi misalkan kita panggil logger di sini, kalau secara biasa kan line number 15 ini kan nggak tereksekusi. Namun kita bisa menginterupsinya dengan menggunakan fitur set ini. Ini hampir sama kayak di
fiber lagi. Fiber ini penyempurnaan dari generator. Jadi under the hood fiber ini menggunakan generator yang bisa disuspend dan diresam. Gitu. Ini dasar ya. Ini fiber ini dasar dari asynchronous programming. Jadi ini bahasan low level sekali ya, low level sekali. Di mana Node.js juga pakai ini. Nanti the next kita akan coba bahas event loop. Event loop ini sebuah infinity loop, sebuah scheduler untuk menentukan fungsi mana yang akan dieksekusi dan diresam dan disuspend. Itu. Oke. Ini dalam singkat ya. Jadi the next kita coba bahas coroutine. Oke. Ini adalah contoh aplikasi event loop sederhana. Ini menggunakan Revolve PHP. Ini adalah event loop berbasis fiber. Ini adalah contoh schedulernya ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan timer ya. Misalkan fungsi ini akan repeat dalam 1 detik. Jadi selama 1 detik fungsi ini akan dieksekusi. Itu memungkinkan ya. Sedangkan yang ini akan delay 5 detik dulu, baru ini akan dieksekusi. Ya. Selanjutnya kita suspend. Suspend ini bakal blocking ya, blocking sebelum ada resam ini. Kalau diresam maka akan otomatis keluar dari event loop-nya, eksekusi lain berikutnya. Contohnya seperti ini. Jadi pertama kita eksekusi ini, event loop suspending itu event loop ini, kemudian setelah 1 detik maka akan eksekusi ini, detik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima baru eksekusi ini. Kita cancel event ini, nanti event ini kita cancel, terus kita resum, habis itu bakal ngeprint ini, selanjutnya bakal ngeprint script end ini. Jadi ini mirip dengan JavaScript sebenarnya, penggunaan event loop ini. Namun dengan berbekal ini kita bisa membuat TCP server berbasis event loop. Nah di next slide. Jadi kita akan coba membuat HTTP server. Namun ini masih beta ya, masih beta, belum siap production. Jadi kita mencoba membuat HTTP server berbasis dari Revolve PHP ini untuk event loop-nya. Ini under the hood event loop-nya ini biasanya kita memerlukan extension yang harus diinstal untuk membuat performanya nge-push ya. Jadi by default ini bahkan menggunakan stream biasa, namun akan lebih baik kita menggunakan extension seperti lib event loop atau lib UV yang dipakai Node.js gitu. Ya, the next kita coba bikin server, pastinya pakai AMP-PHP ya. AMP-PHP ini framework untuk membuat concurrent aplikasi. Kebetulan HTTP servernya masih beta, jadi belum siap untuk production, tapi bisa dites. Jadi hampir mirip sama Express sebenarnya. Kita start ini, kemudian kita eksekusi passing the handlernya di sini. Jadi ini belum termasuk routing ya. Routing kita harus handle manual di blok ini. Jadi routingnya harus kita handle manual sementara jika menggunakan MPHP. Ini contoh penggunaan step ya. Jadi counter ini nilainya akan terus disimpan
disimpan di next request. Jadi misal kita run script ini, kemudian itu akan blocking kan, akan infinite loop. Kemudian kita buka ini localhost 1337 ini, counter ini berubah jadi 1, reverse kemudian akan berubah jadi 2, karena di sini ada plus counternya. Jadi ini gunanya untuk menyimpan state ya, menyimpan data state. Ini nggak akan dihapus kecuali kalian mematikan servernya, mematikan server PHP. Di sini kita bisa lihat kita terap signal SIGHUB, SIGIN, SIGWIT, SIGTERM. Jadi misalkan kita Ctrl C, otomatis kita exit dari event loop, terus kita ngeprint ini. Kemudian kita stop PHP. Gitu. Ini contoh sederhana ya dari pembuatan async server. Sebetulnya ada beberapa alternatif lagi. Nanti saya akan coba kasih tahu ya. Namun yang perlu diperhatikan untuk penggunaan async PHP ini perlu diketahui sama kayak Node.js ya. Paper ini adalah single thread. Jadi untuk memaksimalkan jumlah core-nya kita harus membuat proses sebanyak CPU core-nya. Ini kalau di Node.js ini dihandling oleh PM2. Jadi kalau di PHP belum ada sejauh ini belum ada traffic manager-nya. Ini traffic manager ini bisa di-replace dengan Nginx ya. Jadi kita misalkan buat ini, misalkan karena portnya nggak bisa sama, jadi misalkan kita spawn 5 proses, jadi proses pertama portnya 1337, kedua 1338, dan seterusnya. Habis itu untuk traffic manager kita pasang Nginx di depan, buat listen di port 80 atau 443 untuk meloop balancing request ke 5 proses tersebut yang kita udah buat. Tuh, jadi di sini banyak manualnya kalau pakai AMP-HP ini. Namun kayaknya setelah ini rilis dari beta, mereka akan membuat traffic manager ini. Kemudian perhatikan penggunaan static variable ya di sini. Jika mendevelop long run proses, static variable ini nggak akan dihapus oleh Garbage Collector. Jadi ini bisa menyebabkan memory leak. Jadi memory leak-nya terus nambah terus sampai kehabisan memori servernya. Itu kita harus perhatikan penggunaan static variable ini. Ini bisa kayak untuk menanggulangi memory leak di long running proses ada 2 cara. Pertama, menggunakan teknik immutable tadi yang saya jelaskan. Jadi kita nggak pakai static di sini, kita pakai persistor lain, misalkan kita pakai database, value-nya kita simpan ke database. Untuk mau kalau increment harus query dulu, terus kita increment, save lagi ke database, udah. Jadi ini stateless. Ini di sini stateless, jadi nggak perlu state. Itu cara satunya. Namun cara ini akan mengorbankan sedikit performanya karena objek baru akan terus digunakan, akan terus dibuat. Namun yang objek lama nggak perlu khawatir karena PHP udah pakai garbage collection, otomatis objek lama akan dihapus otomatis. Jadi memorinya akan peak sebentar, habis itu turun lagi gitu. Dan cara kedua adalah restart workernya. Jadi untuk PHP ini untuk restart worker manual ya. Nanti kalau di framework lain seperti Swole ini ada framework oke, ini sama ya kayak AMP PHP, cuma ini berupa extension Swole ini.
Jadi ini lebih lengkap ya. Ini fiturnya hampir mirip sama Golang. Jadi kalau kita start HTTP server di sini, dia akan bikin proses sejumlah prosesor yang kita miliki. Jadi kita nggak perlu mikir load balancing request-nya. Ini otomatis bakal meload balancing sendiri karena dia adalah master prosesnya untuk menghandle request-nya. Ini lebih lengkap daripada AMP-HP dan lebih stable menurut saya. Ini contoh coroutine ya, coroutine misalkan ini contohnya. Ini sintaknya hampir mirip sama Golang untuk penggunaan coroutine-nya. Ini dua fungsi ini akan dieksekusi secara paralel. Kemungkinan besar dieksekusi secara paralel karena Swirl ini menggunakan multiproses. Kemungkinan misalkan blok ini akan dieksekusi di proses A, kemudian blok ini akan dieksekusi oleh proses B. Jadi bisa memungkinkan untuk parallel processing menggunakan Swirl ini. Gitu. Ini lebih modern ya, lebih komplit lah istilahnya. Lebih komplit. Ini fitur join, jadi kita bisa nunggu ya, nunggu coroutine-nya sampai ini kan kita nggak tahu kapan ini selesainya. Jadi di Swirl ada fitur join di sini, jadi kita nunggu sampai semua coroutine ini selesai, kemudian kita bisa olah resultnya di sini setelah coroutine-nya selesai. Nah, ini lebih secara dokumentasi ini lebih lengkap, namun sayangnya dokumentasinya kebanyakan bahasa Cina semua, karena ini dibuat oleh Cina, developer Cina, jadi harus apa ya? Kalau nggak experience banget, ya harus pakai Google Translate buat translate dokumentasinya. Itu. Ini ada framework yang menarik yang sempat saya perhatiin. Ini asynchronous framework dibuat dari berbasis Swirl ya. Ini benar-benar asinkronus. Ini hampir mirip secara sintaks, hampir mirip sama Laravel. Hampir mirip. Jadi kita define root sama kayak Laravel. Kalau teman-teman di sini sudah pakai Laravel, kalau mau switch ke asynchronous programming di PHP bisa pakai framework ini. Sama rutinnya hampir mirip, cuma ada beberapa fitur penambahan atribut di sini. Nah, ini framework-nya cukup lengkap di sini dan semuanya berbasis asinkronus, jadi non blocking ya. Jadi kita bisa spawn task di sini dan kita eksekusi tasknya secara paralel. Itu ada ini. Nanti kalian bisa lihat di sini. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Ini framework. Kebetulan saya belum nyoba framework ini karena belum ada case tertentu ya. Namun kalau ada case tertentu kayak server membutuhkan performa yang lebih cepat dari sekarang, maka saya akan kemungkinan akan buat service baru berbasis ini. Itu. Oke, ini Swirl kita udah. Terus ada framework lain. Ini React PHP ini sama dengan AMP PHP ya, single thread. Kalau Swirl tadi kan multiproses. Kalau React PHP sama single thread, kita harus manage prosesnya sendiri. Sama kayak AMP PHP, hampir mirip. Cuma React PHP ini bukan saat ini tidak
di develop menggunakan Fiber. Jadi dia masih promise ya, masih pakai promise, tapi harus pakai dan gitu. Terus selanjutnya adalah root runner. Ini juga menarik ini. Jadi root runner ini sebuah aplikasi server. Jadi kita bisa menjalankan aplikasi PHP secara long running. Ya, ini dengan bantuan root runner ini. Root runner ini dibuat dari Golang. Jadi fiturnya cukup menarik. Ada Kiwi, ada HTTP2, gRPC, PSR, cukup menarik fiturnya. Tapi yang menurut lebih nambah. Jadi kita sebenarnya kalau menggunakan ini kita bisa mendevelop sidecar sebenarnya. Sidecar itu apa namanya proses tambahan di Golang. Jadi kita bisa komunikasikan. Jadi pihak kita bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang kita buat dengan Golang. Itu contohnya ini ada plugin ya centrifuge ini PubSub ya, PubSub yang dibuat di Golang. Jadi kita bisa menggunakan centrifuge ini dengan klien PHP kita. Jadi centrifuge worker ini bakal nge-listen nyepan proses, kemudian dari centrifuge akan ngirim request ke root runner akan forwarding ke file PHP kita. Jadi kita bisa directly processing request dari centrifuge ke PHP. Ini contoh sederhananya. Ini jadi buka possibility buat implementing sesuatu yang high resources atau perlu latency yang rendah di Golang, kemudian kita manggil PHP. Gitu. Ini cukup bagus ini. Saya berencana menggunakan ini untuk workflow-nya, untuk ada fitur menarik. Jadi ada fitur menarik. Ini adalah temporal.io, ini adalah distributed worker ya untuk workflow. Jadi kalau kita lihat contohnya ini adalah sebuah workflow subscription di mana workflow-nya pas kita subscribe, kita kirim welcome email, kemudian kita loop di sini infinite loop, ya itu kita cek apakah workflow ini udah 30 hari atau belum. Jadi di proses ini akan nge-sleep workernya. Kalau udah 30 hari maka kita charge monthly fee. Jadi kita nggak perlu lagi ngecek manual lewat cron jobs. Jadi cukup satu workflow ini, nah ini akan dieksekusi lewat temporal. Jadi kita bisa nge-sleep setahun pun kita bisa nge-sleep di sini. Ini contoh nge-sleepnya, operation. Ya, ini kita bisa memungkinkan building workflow yang sangat kompleks, kayak misalkan booking atau ini dalam satu file aja. Jadi nggak perlu cron job untuk ngecek apakah subscription ini udah expert atau belum. I see. Gitu. Ini halo? Mas Pras, sorry, ke distract sebentar. Apakah itu bisa di zoom, Mas Pras? Kayaknya kekecilan untuk di layar. Oke, mantap. Boleh dilanjut lagi nih. Oke, ya. Saya berencana untuk mengimplementasikan ini.
fitur ini dalam proyek saya. Ada beberapa fitur yang harus sebetulnya cukup memerlukan workflow engine ini. Ini untuk lebih jelasnya tentang gimana sih cara kerjanya, itu bisa visit ke temporal.io di sini. Ini kebetulan kliennya ada Golang, Java, PHP. Jadi kita bisa bikin kliennya dari Golang, PHP, Python, atau TypeScript. Jadi polycode lah istilahnya. Oke, yang terakhir. Ini terakhir ini untuk asing. Ini sebenarnya cuma eksperimen aja dari beberapa member. Ini application server untuk PHP, cuma PHP-nya di-embed di Golang. Jadi, namun ini diperlukan untuk mengkompil PHP secara manual ya. Jadi agak sulit untuk sementara waktu. Dan ini masih eksperimental. Namun idenya cukup bagus. Jadi kita meng-embed binary PHP-nya ke Golang langsung. Oke. Dari dulu ada yang ditanyakan, Mas Awid? Oh, banyak Mas Pras. Ada beberapa pertanyaan dari Mas Hasbi Rifki, kemudian ada dari Muhammad Nur Ismanto di chat box. Mau sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, Mas Pras? Ya, langsung aja. Oke, baik. Aku mungkin membacakan pertanyaan dari chat box dulu ya sebelum di Slido. Ada 2 orang nih, Mas Pras. Aku scroll ke atas dari Mas Hasbi Rifki. Ini tadi kayaknya di pertengahan materinya Mas Pras tentang penggunaan match ini tanda kurung itu apa sama dengan Sweetcast, Mas Pras? Hampir mirip. Cuma di Sweetcast itu kalau nggak salah itu bentar. Ini ya, hampir mirip. Cuma bedanya di Mas ini nggak bisa multi line body, hanya single statement. Jadi untuk sementara Mas ini nggak bisa containing multiple line of body di sini. Jadi harus single line ini, cuma single line. Dengan switch itu bisa. Cuma itulah sih bedanya sih. Oke, jadi gitu ya Mas Hasbi ya. Semoga bisa menjawab tentang maps tadi. Terus yang kedua dari Mas Muhammad Nur Ismanto. Apakah di Swol ada max number untuk jumlah function yang dipakai? Swol. Oke. Swol jumlah function yang di invoke maksudnya itu nggak ada. Jadi bisa unlimited, tergantung memorinya juga ya. Namun di Swol ini, pengetahuan saya itu ada fungsi, ada konfigurasi supaya menghindarkan kita dari memory leak. Jadi misalkan kita konfigurasi setelah menerima 10.000 request, maka worker akan mati dan dihidupkan kembali dan di restart. Itu secara otomatis ada di Swol. Untuk jumlah fungsinya itu nggak ada, tergantung memori yang kita pakai. Oke, tergantung memori yang dipakai ya, Mas Muhammad Nur Ismanto. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga bisa menjawab. Terus tadi sambungan dari Mas Hasbi Rifki, apakah PHP server ini banyak digunakan, Mas Pras? Soalnya banyak tempat kerja requirement-nya menggunakan JavaScript. Ya dari itu ya. Ini populer di Cina sebenarnya sih, Swol ini. Swol ini populer di Cina, sedangkan untuk di Eropa sendiri pakai root runner ini. Ini populer ya, cukup populer di sana karena memungkinkan kita untuk
mendevelop bisnis proses yang cukup berat di bahasa lain seperti Golang, dan kita bisa menginterop, kita bisa apa istilahnya berkomunikasi dengan proses tersebut. Oke, ini SQL atau Itu PHP sih. server, Mas? Yang Ini dimaksud di Cina tadi. PHP server kan semuanya, Pak. Jadi Oh, kalau oke. bedanya kan PHP server kan kita nggak butuh PHP FPM, jadi kita pure menggunakan PHP sebagai server. Jadi cukup kita run PHP-nya, jadi kita nggak perlu PHP FPM, langsung kita buka via web, itu bisa. Itu konsepnya sama. Jadi PHP sebagai long running proses. Oke. Ini berasa deja vu ya guys. Dulu banget 10 tahun lalu gitu pakai PHP. Oke. Ada lagi dari Hasan San. Oke, Pak Pras. Saya mau nanya, apakah itu bisa tanpa reload halaman atau di refresh gitu seperti Ajax jQuery? Beda ya. Ini konsepnya beda. Long running proses ini hampir mirip seperti Node.js di Express ya, Express kalau ngoding JavaScript ini lebih mirip seperti Express. Sedangkan tanpa refresh itu kan teknologi Ajax ya. PHP sekarang pun bisa pakai teknologi Ajax. Itu sih. Oke, baik. Maybe Mas Pras mau menyelesaikan presentasinya dulu. Terus mungkin nanti teman-teman kalau misal ada pertanyaan lagi, bisa langsung geser ke ini ya, Slido, atau mungkin mau bercakap langsung dengan Mas Pras, boleh banget on cam sama on mic gitu. Oke, baik. Lanjut Mas Pras. Oke. Ya, masih lumayan banyaknya. Ini next-nya akan bukan demo ya, ini saya akan coba melakukan rangkum aja. Teknik ini saya gunakan untuk develop sebuah startup ya. Jadi ada sebuah startup di Thailand. Saya gunakan library ini untuk membuat API-nya. Dan ini didevelop hanya oleh 2 orang. Satu bikin API, satu bikin mobile pakai Flutter. Jadi PHP ini sangat cocok untuk bootstrapping startup-nya. Jadi startup-startup yang masih kekurangan dana atau masih belum dapat investor, itu bisa pakai PHP karena PHP ini lengkap banget dari segi fiturnya, jadi nggak perlu bikin manual lagi. Jadi ini saya akan coba mengulas sedikit membuat API dalam hitungan menit. Ini udah lengkap ya, udah include dokumentasi, authorization, dan lain. Ini pakai namanya API platform. Untuk saat ini masih tightly coupled dengan Symfony. Tapi untuk versi 4-nya, kemungkinan bahkan didistribut sebagai komponen dan bisa digunakan oleh framework lain, kayak Laravel tentunya. Ini REST dan GraphQL ini support. Nanti kita bisa bikin dua ini dalam hanya waktu kurang dari 5 menit. Dan ada adminnya juga, kalau butuh admin dari API kita bisa, ini antara generatornya, kita bisa pakai React, Vue, dan lain-lain. Jadi lengkap. Jadi pertama kita install dulu Symfony CLI-nya, bisa dilihat ini instalasinya di website Symfony. Ini bikin project-nya, duplicate. Kemudian kita eksekusi Composer Require API. Udah selesai. Dari sana kita rubah env-nya sesuai database masing-masing. Kemudian kita pakai doctrine entity. Doctrine ini kalau di Laravel itu eloquent-nya. Jadi ini adalah ORM, Object Relational Mapping. Jadi kita define entity-nya seperti ini. Misalkan kita punya book ya. Ya, book ini sebagai entity juga sebagai resources. Jadi kita bikin truth-nya dari book ini.
Book ini punya properti ID, ISBN, title, description, dan lain. Ini dan juga one to many. Jadi satu book ini bisa punya many review. Ini bisa didefinisikan di sini. Untuk URL-nya ini kita bikin dua file ini ya. Ini untuk reviewnya. Selesai, kita jalankan migrasinya, skema create, database create, kemudian kita jalankan semua selesai. API truth plus dokumentasinya sudah dibuat. Ini fully working, cuma kita bikin entity aja. Udah selesai, berikut dokumentasinya untuk Open API. Dan kalau perlu GraphQL, kita install dulu GraphQL, PHP di sini, ruang case clear, kita buka GraphQL konsolnya, udah ada, plus dokumentasinya juga. Ini kurang dari 5 menit udah selesai semua turunnya. Jadi ini cepat sekali. Saya bikin startup real time chatting itu hanya memakan waktu 2 minggu aja pakai ini, plus integrasi dengan Firebase. Itu untuk fiturnya, bentar. Dan lihat di sini. Fiturnya sebenarnya ada banyak ya, tapi saya nggak pakai semuanya. Yang saya pakai cuma client generator komponen ini. Jadi kita bisa generate kliennya, yang bisa bilang admin ini, pakai Nux, Furia. Tapi saya cuma pakai generator dengan JavaScript interface saja. Jadi saya ekspor definition entity-nya tadi ke JavaScript interface, kemudian saya coding manual sana. Ini juga untuk client generator, ada admin generator juga di sini, udah lengkap sih. Jadi kita generate admin berdasarkan API kita, itu tinggal eksekusi komen aja, satu komen jadi semua. Ada skema generator juga, nanti kita bisa bikin skema dari skema.org, kemudian kita convert ke entity doctrine. Itu udah ada juga di sini. Jadi semua serba instan kalau pakai ini. Dan kemudian kalau nggak salah ada real time event kalau salah ya di sini. Cuma saya nggak pakai kebetulan. Jadi kita bisa menggunakan real time event untuk kliennya. Misalkan JavaScript, kita listen jika ada update di entity tertentu, maka kita show modal misalnya, itu bisa. Jadi underdoornya ini pakai HTTP 2, jadi dari server kita nge-push ke klien. Itu bisa. Ini pakai, kalau nggak salah pakai Mercure. Jadi Mercure ini sama. Oh, pakai full chain. Full chain ini Golang ya, aplikasi Golang. Cuma dia develop oleh orang Symfony untuk sebagai pendampingnya PHP ya. Ini dia sebenarnya cuma sebagai HTTP server push untuk nge-push ke klien. Misalkan kita eksekusi kayak ini, get block, kemudian di header-nya kita pakai preload, artikel, author, judulnya apa, ya. Untuk kemudian kita akan receive blok entity-nya. Secara otomatis server akan nge-push ke klien juga
artikel dan usernya. Jadi si klien nggak perlu request lagi untuk get user dan artikel. Jadi servernya nge-push ke klien langsung. Ini cukup memudahkan juga. Kedua, ini Mercure Hub ini sebagai pengganti, sama ini Golang juga, namun developer orang Symfony juga, jadi integrasi ke Symfony-nya cukup mudah. Ini pengganti, kalau saya bilang ini pengganti WebSocket ya, kalau di JavaScript. Jadi kita harus install server dulu, namanya Mercure Hub di sini. Habis itu kita bisa komunikasi. Misalkan klien mobile ini, dari server kita nge-push event, terus di mobile atau di klien lainnya bisa listen. Sama kayak WebSocket lah istilahnya. Ini pakai Golang juga, namun integrasinya pakai Symfony cukup mudah. Ini beberapa library yang menarik untuk dijelajahi. Kemudian kalau mau admin panel, untuk saat ini admin panel terbaik itu Filament, punyanya Laravel, itu sejauh ini terbaik. Kita bisa bikin admin panel dalam waktu 5 menit juga, cuma define field-nya doang. Terus untuk framework integration itu juga sama. Akhir-akhir ini PHP framework seperti Symfony dan Laravel nge-push buat front-end integration. Di Symfony dan Symfony UX ini bisa mengkombinasikan Twig, templating dengan React.js atau Vue. Di Laravel ada Cloudflare, itu hampir sama dengan ini. Dan Inertia.js itu buat integrasi ke bikin Inertia.js ini protokol baru ya, protokol baru yang didevelop oleh tim Inertia untuk memudahkan kita develop single page application dalam Laravel. Itu. Oke. Next. Terakhir ini. Ini sebetulnya yang paling penting ya dari semuanya. Jadi PHP, karena PHP ini sebagai dynamic language sama seperti JavaScript, dan akhir-akhir ini PHP develop mengarah ke static typing. Jadi ada beberapa static analyzer yang berguna untuk mengecek code tanpa harus menggunakan aplikasi atau membuat penelitiannya. Ini sangat berguna sekali. Saya pakai ini juga. Saat ini ada tiga analyzer, yaitu pesan, requestan, vektor. Kita buat satu-satu ya. Ini dua ini hampir mirip, cuma beda sintaks. Kebetulan saya pakai keduanya. So, misal ini PHP stan. Bentar, saya zoom dulu. Oke. Kita bayangkan ya, ini adalah sebuah IDE kita. Jadi tanpa harus mengeran, saya bisa tahu ini error karena seharusnya metode hello ini artinya void, tapi kita return integer. Jadi tanpa harus ngeran pun kita tahu errornya di mana. Coba. Oke. Ya, seperti ini gambar kurang lebih static analyzer. Jadi kalau misalkan kita pakai type di sini. Oke. Jadi static analyzer ini semakin tinggi levelnya, semakin strict ya levelnya. Untuk kali ini harusnya ini kan codingnya baik-baik aja kan. Baik-baik aja kalau misalkan kita passing date-nya sesuai dengan type-nya di sini akan baik-baik aja. Tapi karena level 9, maka ini harus di typing ya. Jadi kita dipaksa untuk mendefinisikan type dari date ini. Jadi kita harus definisikan. Misalkan kalau int, maka akan error juga. Jadi kita dipaksa harus meningkatkan kualitas kode kita agar supaya bisa memenuhi
syarat dari static analyzer ini. Oke, ini dari PHP Stan. Kemudian pesan hampir sama, fungsinya sama juga, namun kayaknya ini lebih advance. Di sini kita bisa detect date code ya. Ini kan harusnya ini kan nggak error, tapi pesan report error karena kondisi ini selalu false. Ini kondisi ini nggak berguna, maka kita bisa delete aja sebenarnya di sini. Ini pesan berguna untuk meningkatkan kualitas kode kita, mendeteksi dead end code atau styling, atau ini juga type juga, dan juga ini kita bisa mengkondisikan ini dengan PHP docs ya. Jadi returnnya itu array berisi string. Ini sintak generik di PHP. Kebetulan generik belum diimplementasikan, jadi kita hanya bisa bikin PHP doc aja. Jadi kalau selain string maka akan return error di sini. Jadi lihat, yaitu code-nya, listnya int dan hello. Jadi kita harus paksa ini string. Oke, seperti ini. Hilang errornya. Jadi namun Anda warni lagi. Ini karena i tidak digunakan maka pesan akan return warning. Ini untuk meningkatkan juga variabel-variabel yang nggak berguna kita bisa delete seperti itu. Ini contoh bukan, maksudnya adalah rektor. Rektor ini bukan static analysis, tapi sebagai auto fixer. Jadi kita bisa otomatis modifikasi kode kita berdasarkan rules yang sudah disediakan oleh rektor. Misalnya ini, rulesnya adalah remove undisable segment. Jadi kalau ini rektor dijalankan di code base ini, misalkan karena ini undisable, maka akan dihapus oleh rektor otomatis. Ini berguna juga untuk misalkan buat upgrade framework dari Laravel 7 ke 8, misalkan ada setlist rules-nya, misalkan metode apa deprecated diganti sama metode ini, itu bisa. Ini contoh dari project saya yang saya upgrade ke Symfony 6.2 ya, menggunakan rektor. Jadi setlist-nya saya pakai Symfony 6.2, jadi secara otomatis rektor akan mereplace codingan yang deprecated di Symfony 6.2 menjadi kode yang kompatibel di Symfony 6.2. Contohnya seperti ini. Misalkan ini Symfony Component Security Core ini yang deprecated di sejak Symfony 6.2, maka akan di otomatis oleh rektor menjadi Symfony Bundle Security. Ini otomatis. Jadi saya nggak perlu mikir lagi buat upgrade Symfony versinya, cukup kita pakai situs ini, run codebase-nya, otomatis semua diupgrade oleh rektor. Ini. Oke, ini contoh penggunaan previous-nya. Oke, ada lagi. Ini pas pertama kali saya implement auto fixer pakai rektor pesalm, itu saya modif 100-200 file di sini. Ini automated update.
Jadi saya bisa improve codingan saya tanpa harus coding istilahnya. Kalau misalnya misalkan ini, saya defend terusnya kalau pakai ini, pakai typing against type daripada null di sini ya. Jadi pakai negasi, terus kalau usernya tidak sama dengan terus maka vector. Sini juga. Ini buat improving code base-nya. Jadi ini semua di-generate oleh rektor. Bahkan rektor bisa mendetek ya, mendetek bahwa fungsi ini returnnya array. Jadi secara otomatis kita rektor bisa mendetek dan menambah return-nya dari array. Itu. Ini hasil output fixer saya. Dan hebatnya lagi, pas saya run test suite-nya no error. Nanti udah teruji. Oke, gitu aja mungkin. Ada sekarang mungkin kita diskusi aja. Oke, wow. Oke, Mas Pras, mungkin kita ini ya langsung ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di Slido. Pertanyaannya dari chat box dari Mas Sigit Wasis Subakti. Mas Pras, kalau untuk Laravel yang mirip kayak API platform itu ada nggak ya, Mas? Atau mungkin khusus untuk Symfony aja? Untuk sementara belum ada ya, belum ada yang se-advance API platform. Tapi dengar kabar di versi depannya mungkin itu akan di-decoupled dari Symfony sebagai komponen biar bisa diimplementasi di Laravel. Tapi masih versi 4. Oke, semoga menjawab ya Mas Sigit Wasis. Ya, ini Mas Sigit yang ada di Facebook. Sejak banget ya teman-teman di sini ya. Oke, ada dua pertanyaan dari Mas Dery Berni. Aku bacakan keduanya di sini. Berhubungan sama perusahaan. Kalau misal ini agak confidential, mungkin kalau Mas Pras menjawab ditolak aja ya Mas ya. Kita menyesuaikan pertanyaan yang relevan sama materi pada malam hari ini. Apakah di Mekari pernah menggunakan atau riset terkait Laravel Octane? Ini bacanya gimana? Jika iya, bagaimana testimoninya dan best practice-nya, Mas Pras? Yang kedua, bagaimana handle case race condition di Async PHP? Apakah ada penanganan khusus untuk Async jika menggunakan opkits? Ya, begitu, Mas Pras. Gimana tuh? Oke, untuk pertama, di Mekari saya nggak pakai PHP ya. Saya pakai Ruby. Sudah jelaskan di awal tadi sebuah penurunan. Octane saya belum coba. Namun saya baca singkat, kayaknya Octane ini masih perlu beberapa enhancement seperti kayak database-nya, koneksi database-nya belum pakai connection pooling. Itu, namun bukan menjadi hal yang besar sih sebenarnya. Untuk testimoni nggak bisa saya kasih karena nggak pernah nyoba Octane. Namun untuk Soul sendiri, karena Octane kan berbasis Soul, sepertinya sudah saya share tadi, diperhatikan untuk memory management, karena penggunaan static variables itu bisa meningkatkan memory leak, namun bisa ditanggulangi oleh reset worker atau pakai immutable data. Itu. Yang nomor 2, risk condition saat ini belum ada tools yang ngecek ya, setahu saya. Jadi harus nge-log manual. Jadi kita bisa di Swirl sendiri ada fungsi untuk risk condition seperti mutex atau atomic variable itu bisa dimanfaatkan untuk sinkronisasi antar urutin. Pengenangan menggunakan opcase nggak ada, aman aja. Oke. Itu. Oke, terima kasih Mas Dery untuk pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Sekilas info, ini ada tamu spesial yang baru datang nih Mas Pras. Mas Ali.
Nang dia ya Mas Ali, dinteni Mas Pras lo ya Allah. Ini salah satu suhu kita ya teman-teman di Jawa Timur. Ini senior juga, seniornya kita. Sebuah kehormatan bisa didatangin sama Mas Ali. Oke, Oke, kalau misalnya nanti Mas Ali ada pertanyaan buat Mas Pras boleh ya. Ini on cam ya. Kembali ke slide dari ini Imam Sutono ya, dari Pasuruan Dev. Best practice-nya penggunaan fiber apa, Mas Pras? Ada pengalaman saat pakai fiber nggak? Dan ternyata salah implementasi gitu. Kalau fiber ini harusnya nggak dipakai oleh end user ya, seperti kita developer. Ini dipakai untuk framework developer seperti AMP-HP, REACT-PHP gitu. Jadi ini sangat sangat low level sekali ya. Jadi di sisi end user seperti saya dan kalian, kita nggak perlu tahu sih, nggak perlu tahu implementasinya pakai apa, gimana implementasinya. Yang penting kita bisa menggunakan fitur fibernya di dalam framework tersebut. Gitu sih. Ini fiber ini kayak sampai pakai pas di Node.js kan pakai Express. Nah gitu, kita nggak Express under the hood pakai fiber juga. Node.js under the hood-nya pakai fiber juga. Jadi kita nggak perlu tahu lah. Jadi kita cukup tahu gimana sih cara kerjanya, dan nggak perlu sampai mendalam karena fokus kita bukan ke sana. Kita cukup menikmati aja fungsi-fungsi yang dibikin oleh framework user. Kita serahkan pada ahlinya lah. Iya, ini Imam juga ahli nih. Gimana Mam? Mam, sharing Mam. Ditunggu ya kolaborasi Pasuruan Dev sama Alchemy, Altera Academy. Thank you pertanyaannya Imam. Terus ini pertanyaan agak membengkelkan, ini maksudnya gimana? Apakah rumor tentang PHP adalah bahasa pemrograman yang lambat? Ya apa ini Mas? Ya lambat atau tidaknya tergantung ya, tergantung parameternya apa. Parameternya apakah misalkan saya untuk aplikasi internal misalkan untuk 100 request per second lah, oke lah akan dipakai internal. Untuk aplikasi eksternal kayak Tokopedia gitu, misalkan dibikin pakai PHP, ya lambat Mas, cenderung terus terang lambat karena kalau nggak pakai asinkronus yang tadi, nggak pakai slow, pakai standar WPM itu cenderung lambat karena sifatnya PHP ini kan sifatnya nggak nyimpen di memori, jadi itu kelebihan sekaligus kekurangan menurut saya, karena setiap by default kalau kita pakai WPM by default request-nya itu akan tidak tersimpan dalam memori. Misalkan kita request page A gitu kan, terus kita request lagi. Nah objek yang kita buat di request pertama tadi tidak akan disimpan, Mas. Jadi makanya itu PHP cenderung lambat. Namun ini kabar baiknya kita terhindar dari memory leak. Jadi kita nggak perlu sibuk ngurusin memori ini udah di free apa belum, terus apakah ada memori leak yang besar, itu kemungkinan nggak akan terjadi karena setiap request PHP akan mati dan memorinya akan terfree sendiri. Ini konsep ini sebenarnya sama pakai di serverless ya. Serverless juga pakai teknik PHP ini, makanya serverless cenderung lambat karena setiap request itu akan booting lagi gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Maybe kita 1-2 pertanyaan terakhir kali ya, yang paling bawah nih 3 pertanyaan. 2 aja guys ya untuk kita jawab. Yang pertama ini dari Dwi Haryanto. Apakah PHP masih relevan dengan kebutuhan tech industri saat ini, Mas Pras? Masih, terutama di startup luar ya. Startup luar yang masih bootstrap, jadi nggak menggunakan dana investor, itu masih banyak di Eropa, di Amerika, di Asia sendiri. Itu karena PHP cepat, bisa dilihat sendiri tadi. Bahkan kalau tadi dipakai Golang, jadi kita harus bikin dokumen sendiri, bikin apa-apa sendiri, lama. Dan kan kalau tadi pakai API platform, cukup dalam 5 menit jadi semua.
Jadi produknya bisa di-ship ke user. Untuk improve-nya kita bisa pakai nanti kemudian misal kita perlu performance, kita cukup pakai Soul tadi di Symfony, itu bisa ada. Alright, Gitu. oke. Tapi di Indonesia sendiri penggunaan PHP masih banyak ini nggak Mas yang menggunakan? Untuk startup bootstrapping sih banyak ya. Startup kecil yang masih nggak ada investornya, itu masih diminati. Tapi untuk startup besar, jadi ini udah mulai ditinggalkan. Oke, baik. Hanya beberapa aja sih yang masuk ke tahap. Nah, oke, Mas Pras. Terima kasih Mas Dwi Haryanto untuk pertanyaannya. Pertanyaan terakhir tentang, oke, mungkin yang paling bawah nih. Jika saya ingin menerapkan parameterize, konsep seperti apa yang lebih baik, Mas Pras? Apakah menggunakan database lebih baik? Parameter seperti apa ya? Bisa didefinisikan? Oke, baik. Mungkin awalnya ada. Ya, oke, mungkin kita skip pertanyaan ini ke pertanyaan paling bawah terakhir ya. Kapan waktu yang tepat menggunakan fiber, Mas Pras? Dan dalam kondisi apa kita harus pakai fiber? Ya, fiber itu seperti yang sebelum tadi, itu adalah low level function ya, low level fungsi yang gunanya untuk membuat aplikasi asinkronus. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi asinkronus seperti Express di JavaScript atau coroutine base kayak Golang, itu pakai fiber. Under the hood ya, tadi kita nggak perlu tahu fiber ini secara mendetail, tapi under the hood-nya pasti pakai fiber. Nah, kemudian dari fiber akan dibuild framework khusus untuk menghandle semuanya. Jadi framework itu akan menggunakan fiber, kayak seperti React PHP atau AMP PHP tadi. Itu framework HTTP server, ada file operation juga ada. Jadi semuanya dibuild dari fiber. Alright, baik. Kalau begitu pertanyaan terakhir sudah selesai. Oke guys, Mas, saya ke rumah nih Mas. Di closing Mas. Maaf ya default Surabaya guys. Jadi guys, kita ucapkan terima kasih banyak buat Mas Prasetyo yang sudah bersedia hadir ya, sharing di sesi Alchemy bareng Altera Academy. Ini sebuah kehormatan buat Altera Academy bisa mengundang Mas Pras di sini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman para gajah ungu lover ya, pejuang CRUD yang masih setia sama PHP gitu. Jadi ini PHP masih ada teman-teman ya. Semoga bisa diimplementasikan mungkin di project teman-teman atau anything gitu ya. And then kita setiap weekly, tiap minggu insya Allah ada acara-acara kayak gini, webinar gratis teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan di episode berikutnya di minggu depan di topik tag yang lain gitu. Oke, ini ada data analis kayaknya udah di post deh gitu. Oke, Mas Prasetyo, terima kasih banyak ya Mas Prasetyo ya. Nanti merchandise-nya kita kirim langsung ke Bukit Sentul gitu. Ini kita akan meet up di Malang Dev Ngelembek gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen dapat materinya Mas Pras, jangan lupa isi feedback form ya teman-teman. Oke, kalau gitu dari aku gitu teman-teman, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Tim dari Altera Academy undur diri, ada Kak Salsa dan Kak Sandra tadi yang udah join. Mas Pras, terima kasih banyak. Suwun banget ya Mas ya. Aku sangat berterima kasih sama Mas Pras. Oke, teman-teman, thank you so much. Kita ketemu lagi di next event Alchemy by Altera Academy. Sawitri pamit undur diri. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.